Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nab'ad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah wa syukurillah pagi hari ini Ustadz bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Jamaah Masjid Peradaban, mudah-mudahan pertemuan kita di hari yang penuh barokah 10 hari pertama bulan Zulhijjah dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, dicatat menjadi amalan yang insya Allah makbulan di Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti kita ngumpulnya di surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita termasuk umat beliau yang mendapatkan jamuan di Telaga Al-Kautsar dan juga mendapatkan syafaat umat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya, izin sebentar ya, dia belum terbuka. Baik, di dalam surat Al-Hajj ya, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan mansak. Mansak itu dalam bahasa mufassir itu ada dua. Ada yang menafsirkan itu adalah tempat penyembelihan, ada yang menafsirkannya adalah penyembelihannya, ibadah sembelihan gitu, mansak. Ya. Dan kita tahu di dalam Islam mansak itu ada 3 setidaknya Pak. Nah, jadi sembelih itu maksudnya apa begini? Ada ibadah kalau diganti dengan uang itu enggak sah. Nah, itu namanya ibadah sembelihan. Ya, harus dengan binatang disembelih, tidak bisa diganti dengan uang. Ya. Contohnya apa? Contoh yang pertama al-hadyu, Bapak Ibu semuanya. Kelihatan? Oh, masuk. Oh, siap. Oh, belum kelihatan ya, mohon maaf, pantesan ya. Sebentar. Udah? Baik. Kita mulai dari yang ininya dulu ya. Akikah dulu ya. Akikah. Karena sering kali, mohon maaf, ini pertanyaan sering ke Ustadz akikah dulu apa kurban dulu? Itu pertanyaan berulang-ulang setiap mau kurban. Gitu ya. Bapak Ibu semuanya, akikah ini adalah ibadah dengan sembelihan. Tidak boleh diganti dengan uang. Rasul menyampaikan kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabihi, disembelih di hari ke-7. Wa yusamma fihi, diberi nama, wa yulaq rasuhu, dan dicukur habis rambutnya. Jadi akikah itu hari ke-7 titik. Menurut mazhab Imam Malik. Tidak ada hari 14, 21, atau kalau kita sering mendengar akikah bisa kapan saja, sebenarnya dalilnya lemah. Dalil yang sahih itu hari ke-7. Kenapa hari ke-7? Nah ini penting Bapak Ibu semuanya ya. Karena akikah itu adalah rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Dan biasanya di hari ke-7 kita mengenal, orang Sunda menyebutnya teh puput. Usurnya lepas dari perut, yang menunjukkan bahwa bayi itu sudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Maka kita bersyukur nyembelih hewan, disebut dengan akikah gitu Bapak Ibu semuanya ya. Makanya suka aneh, Ustadz saya badai akikah pun biang tos pupus. Nah itu syukuran apa ya? Betul? Nah gitu ya. Nah
Pertanyaan yang agak menarik itu, Ustadz kan tergadai. Kalau belum dibayar berarti masih tergadai. Bapak Ibu semuanya, tergadai di sini maksudnya begini nih. Tolong dipahami baik-baik. Menurut Imam Ahmad, dan ini yang paling kuat adalah kalau ada bayi tidak diakikahi oleh orang tuanya dan meninggal belum balik, maka bayi tersebut tidak bisa memberi syafaat buat orang tua. Paham Bapak Ibu semuanya? Sekali lagi, jadi kalau ada bayi tidak diakikahi di hari ke-7, qadarullah meninggal dunia usianya tidak lama sebelum balik, maka tidak bisa memberi syafaat buat orang tuanya. Dan kalau sudah besar makan dia sholat, dia baca Quran, betul? Dia berdoa, orang tua dapat pahala? Dapat insya Allah, betul? Tapi kalau mohon maaf masih bayi, bisa berdoa? Tidak, belum berdoa dia cuma ngerekam aja, Bu, dia nggak paham itu yang dibaca, betul tidak? Nah makanya kenapa kita disunahkan segera akikah itu tanggal 7, karena kita nggak tahu nanti usia bayi kita nyampe nggak sampai dewasa gitu. Kebayang Bapak Ibu semuanya? Ya. Nah oleh karena itu, kalau misalkan Ustadz sudah lewat ini, saya belum akikah nih dulu, orang tua saya nggak mampu, nggak perlu akikah, kurban nanti kita, gitu Bu. Jadi tidak ada syarat akikah dulu baru kurban gitu. Akikah dulu baru kurban berlaku, nah berlaku tapi ada berlakunya. Kalau waktu akikah dan kurban berdekatan sedangkan rizkinya terbatas. Contoh, istri kita ada ibu-ibu ini. Salah Ustaz contohnya ya, mohon maaf Bapak-bapak ya, mohon maaf. Ibu misalkan punya anak ya, anaknya itu lagi hamil, kemudian menurut dokter itu ini lahirnya mendekati kurban nih, kan itu ya. Kemudian nanya sama menantu teh, udah nyiapin belum buat akikah? Ya itu mah bingung saya itu mau akikah mau kurban, sebab cuma punya ini 1 ekor ini teh. Nah itu mah akikah dulu saja, sebab berbatas waktu sampai tanggal 7 gitu. Ya paham ya Bu ya? Ya karena apa? Karena tadi terbatas waktunya dan terbatas dananya. Ya kalau punya mohon maaf udah nyiapin 2 ekor karena USG-nya katanya laki-laki, ternyata lahirnya anak perempuan, ya bisa kurban bisa akikah itu mah, betul? Ya gitu. Karena kita tahu di akikah itu ada aturan anil gulam syatan wa anil jariyah syatan. Jadi syatan wahidah mohon maaf. Bagi anak laki-laki 2, bagi anak perempuan 1. Tapi kalau tidak sanggup 1 juga boleh buat anak laki-laki. Nah, dan boleh binatangnya itu betina maupun jantan untuk akikah. Plus Bapak Ibu semuanya, akikah itu mau dimakan nggak dibagikan juga boleh. Teng-tengen kan gitu. Ya, karena nggak ada perintah, Pak mohon maaf, nggak ada perintah akikah dibagikan. Yang sepengetahuan Ustadz mohon maaf. Ya, nggak ada dalil-dalil yang memerintahkan akikah itu bagikan sama tetangga, nggak ada. Ibu bisa bayangkan, nyembelih 1 ekor kambing. Orang Arab, Bu, 1 ekor kambing itu untuk berenam, Bu. Bahkan berempat. Betul tidak? Di keluarga aja 12. Emang di kita kambing disembelih jadi 40 kantong. Ya, di kampung-kampung. Orang Arab, mohon maaf, Bu, jeroana dipicen, huluna dipicen gitu. Yang ada hanya dagingnya saja. Pasti di mana? Dimakan di keluarga. Sah akikahnya? Sah. Sebab ibadahnya nyembelih. Yang disodakohkan itu bukan dagingnya, tapi rambutnya dicukur habis, ditimbang dengan perak, sedekahkan. Nah itu hadisnya begitu Bu. Sebenarnya. Tapi Ustadz saya mau sedekah dengan dagingnya, boleh? Boleh, bukan dilarang, awas. Boleh, dan harusnya demikian sih berbagi ya. Tapi mohon maaf ini qadarullah Ustadz, saya teh keluarganya keluarga besar ini teh. Ya, terus mau syukuran akikah, mau ngadain iwe Ustadz golek kambing guling. Mencit kambing guling, undang aja keluarga semuanya. Habis Ustadz nggak bagi sama tetangga, boleh? Boleh. Cuma kalau anginnya ke tetangga nanti dosanya gara angin eta teh. Ya angin sengit aya non kambing guling tapi teka bagian gitu Pak. Betul tidak? Ya tapi secara fikihnya akikah itu boleh dinikmati oleh keluarga, tidak harus dibagi. Tapi kalau berbagi jauh lebih baik.
Ya. Ada pertanyaan, Ustadz harus mentah apa matang? Ya, Bu. Mentah dan matang itu kemaslahatan, Bu, bukan keharusan. Ibu mau bagikan mentah boleh, bagian matang juga boleh. Cuma bagian matang mungkin lebih baik biar tetangga teliur, Bu. Di pasian mau sakeureut sakit, coba bayangkan, Bu. Digule mau ada bumbunya langkung awis ya, Bu ya. Coba dibelum disatengan 2 tusukeun deh kan gitu ya. Betul tidak? Paling di sop gitu ya. Nah makanya mohon maaf, kita biasanya akhirnya dipasak, dibagikan dengan paket nasi, air dan sebagainya. Itu bagus, Bu ya. Tapi bukan berarti harus. Awas, bukan berarti harus ya, begitu. Itu bagus saja gitu, coba memudahkan saja gitu. Cuma Ustaz suka agak curiga, Bu. Dan itu pernah Ustaz diskusi dengan, waktu itu kan lain webinar gitu ya, dengan salah satu dokter hewan di orang Palembang itu. Saya mah agak curiga cenah. Curiga gini apa Pak Dokter? Itu akikah 1.200.000 cenah dengan nasi dan paket. Eta domba sagede naon? Ya. Padahal kan akikah dan kurban itu usianya mirip. 6 bulan kalau domba, 1 tahun kalau kambing. Eta 1.200.000, kira-kira kambing naon? Ya betul ya Bu. Makanya Bu, akikah itu harus yang terbaik. Jangan asal akikah. Jadi fisiknya yang bagus, nu kasep, nu ganteng gitu ya. Itu. Nah mau mentah, mau matang dibagikan yang bagus. Tapi yang ganteng tuh pasti sembelihnya gitu ya. Fisiknya yang ya atletis lah orang domba mah ya. Ada orang Garut di sini, Bu? Ada. Domba Garut mah ganteng, Pak. Ya nah gitu. Nah, ya. Ustadz sering, Bu, tak cenah tinggal ieu bikang domba meuni geulisnya Ustadznya. Soalnya Ustadz mah teu bogos Ustadz. Tapi memang ada betul itu teh. Ini domba jantan itu ganteng, domba betinanya itu geulis betul. Yang asli Garut itu. Gitu. Nah, itu yang mahal yang bagus betul karena sebagai bentuk ibadah. Itu yang pertama akikah ya, Bu ya. Jadi akikah itu sembelihan, ibadah sembelihan. Jadi yang menjadi ibadahnya adalah nyembeli. Berbaginya itu bukan keharusan ya, begitu ya. Itu mah ya lebih utama begitu ya, itu. Baik. Yang kedua ke atas dulu ya. Yang kedua yang kita sebut al-hadyu, hadyu. Nah, hadyu itu sembelihan tapi bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, yaitu hajinya tamattu atau qiran, Pak. Jadi menggabungkan haji dan umroh, atau melakukan umroh dulu baru haji, itu namanya haji tamattu. Kita rata-rata kan hajinya tamattu, Pak. Nah haji tamattu itu kata Allah, faida amintum, jika kalian merasa aman, paman tamatta bil umratil haji, barang siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji, kan enak tuh umroh sebelum haji, Pak. Ya betul tidak? Kita berangkat kemudian langsung umroh ya, lalu tahallul ya selesai, kemudian pakaian biasa lagi kan. Nah nunggu hajian nih tanggal 8 untuk tarwiyah biasanya kan gitu. Nah karena ada kesenangan itu, ada aturan harus bayar hadyu. Nah kita istilahnya dam, padahal bukan dam ya, tapi ya sebenarnya lebih pasnya hadyu aja, sembelihan. Ya, disembelihnya di mana? Di sana, jangan di dia. Karena ada hadyunya di Kelembur gitu, Bu. Ya, jangan, nyembelihnya juga di sana. Ya, di mana? Nanti kita kalau ke sana ada di Manhar ya istilahnya tempat penyembelihan, ada di Hudaybiyah dan juga titik-titik yang lainnya. Nah kita bisa menyaksikan tuh proses penyembelihannya, itu hadyu, Bapak Ibu semuanya. Dan Rasul, Bu, hajinya berapa kali Rasul? 1 kali. Hadyunya tahu berapa ekor? 100 ekor unta. 63 disembelih sendiri oleh Rasul. 37 diserahkan sama Ali menantunya. Berarti kalau 1 ekor unta itu 30 juta, sabar kata Rasul, Pak? 3 miliar. Coba, Bu, Rasul kaya apa miskin? Kaya, tapi kekayaan beliau untuk ibadah. Ya, 100 ekor unta, 63, Pak. 63 tahun Rasul nyembelih 63 ekor. Kita mah hiji kan namanya para regel.
Kan kalau unta mah Pak beda nyembelihnya ya, ditebas begitu. Nah, gitu ya. Fanhar itu tebas begitu nahar. Gitu ya. Nah, Rasul itu Bapak Ibu semuanya dari 100 ekor hadyu tersebut beliau mengambil 1 potong daging dari setiap unta yang disembelih tadi. Lalu dimasak, lalu Rasul makan dan minum. Inilah dalil bahwa kalau kurban sunnah untuk memakan. Hadyu dan kurban mah sama gitu. Tapi kalau mau disedekahkan semuanya itu lebih bagus. Kayak kepersikan persik sedekahku gitu Bu, dititipkan gitu ya. Itu boleh ya untuk daerah-daerah yang tidak mampu gitu. Tapi kalau ibu kurbannya 2 Ustadz, saya mau 1 minta bagus itu gitu ya. Makannya dari apa? Dari hadyunya Pak. Bayangkan kan kalau pakai punten, kalau pakai logika kita, kalau Rasul masak cukup satu aja ya dipasak. Tapi kenapa Rasul ngambil dari semua? 1 potong, lalu digabung. Rasul makan itu menunjukkan bahwa disunahkan untuk memakan dari hadyu. Atau kalau hadyu mah susah Pak. Zaman sekarang mah dipasak di mana? Di hotelnya ya. Ya nggak susah ya. Tapi kalau kurban kan bisa gitu ya itu. Nah baiknya jadi hadyu itu begitu Bu. Yang kedua Rasul mewakilkan kepada Ali. Betul? Nah itulah dalil bolehnya mewakilkan kurban dan juga hadyu. Karena Rasul mewakilkan kepada Ali. Jadi sanes capek-capek ting Rasul teh ya. Karena kalau disembelih semua oleh Rasul nanti gimana? Tidak ada dalil ya, betul tidak? Jadi Rasul mah Bapak Ibu semuanya apapun itu jadi syariat. Kan itu ya. Ketika Rasul mengatakan Ali lanjutkan, disembelih, makanya kata orang, ieu tah dalilna panitia kurban teh ieu Pak. Sebab kalau teu aya dalil eta bid'ah tah panitia kurban teh Pak. Nah, kenapa? Karena kurban di zaman Rasul mah nanti itu enggak ada panitia Pak, disembelih sendiri. Nah, karena ada hadyu tersebut, Rasul mewakilkan kepada Ali, berarti boleh diwakilkan. Panitia kurban itu adalah wakil. Nah, itu Bu ya. Itu hadyu ya, yang kedua. Dan yang ketiga, udhiyah. Udhiyah itu artinya sembelihan, Bu. Kenapa disebut udhiyah itu? Karena nyembelihnya di waktu duha. Jadi waktunya sembelihan benar udhiyah gitu ya itu. Udhiyah ini hadisnya lihat Bu. Man kana lahu sa'atun, dalam riwayat ini mah man wajada sa'atan dari Imam Ahmad mah ya. Walam yudahi, barang siapa yang memiliki kelapangan rizki tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan datang ke tempat sholat Id, Pak. Bu, di kita itu ada pemahaman kurban teh seumur hidup sekali kayak haji. Makanya kalau persikan sedekahku berbagi ke daerah minus teh terkadang bukan tidak ada orang kaya Bu, di situ ada orang kaya, tapi berpikirnya teh kurban sekali seumur hidup gitu. Padahal kurban mah bukan. Menurut para ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan barang siapa memiliki harta senilai nisab maka dia diharuskan kurban. Nisabnya berarti 85 juta Bu. Ibu tinggal aset tah di bumi teh, mobil, motor, lebih tina nisab ya, berarti kurban. Sebab kalau tidak kurban, jangan datang sholat Id. Rek naon nyebut Allahu Akbar, tapi di hati mobil, tanah, gitu ya. Tidak kurban gitu Pak. Ya, jadi mengagungkan Allahnya palsu. Sebab orang yang mengagungkan Allah harusnya apa? Harusnya mau berkurban itu ya. Punten, tapi dah jamaah yakinlah kalau jamaah persikan iman mah tidak ada yang ngerokok ya. Bapak-bapak ada yang ngerokok tidak? Ada nggak Pak? Ada. Ya. Biasanya ditaruh sak tungkul teh sieun eta teh cenah Ustaz. Ya gitu. Ibu bapak punten, ibu-ibu ada yang suaminya ngerokok? Ada. Bu bilangin sama suami ngerokok teh, ngerokok sabaraha sadinten? Sabungkus, bohong. 2 bungkus. Sabungkus sabaraha 25.000. Berarti 50.000-nya. Ai kurban teh tahun ayeuna. Henteu. Bu,
kurban itu butuh 10.000 sehari. Kali 360, berarti berapa? 3.600.000. Ayo ngarokok 50.000. Makanya punten Bu, pang abot-abot nanu ngarokok kayak ditanya ku Allah di akhirat teh eta juga nama. Ayo ngarokok bisa didinya. Ya punten Bu. Kayak Bu. Ari kurban teu gitu ya. Ayo berat Pak. Betul tidak? Ayo ngarokok bisa gitu, ayo kurban teu. Makanya kurban ibadah itu bukan kemampuan tapi kemauan. Nah, gitu ya Bu. Orang yang mampu tidak mau mata kurban yang tadi kata Ustaz. Tapi yang mau tidak mampu pun akan dimampukan sama siapa? Sama Allah. Itu, ya. Makanya kenapa agak keras begitu ya Rasul menyampaikan, tapi riwayat yang sahihnya katanya ini adalah pernyataan Abu Hurairah ya begitu, bahwa mendap ke lapangan gitu. Bahkan ada pendapat ulama begini Bu. Kalau kita punten punya rezeki untuk 4 hari, 10, 11, 12, 13, sisanya senilai kurban. Ustaz teu gaduh artos, abi teh mung gaduh motor, gadekeun kurban. Ustaz teu gaduh eta iPhone sabaraha? 8,5 juta, gadekeun kurban. Gitu ya. Kenapa? Karena saking pentingnya. Makanya kurban itu Bapak Ibu semuanya ya boleh dengan apa? Boleh orang nganjuk untuk kurban. Asal mayar. Jadi suka ada pertanyaan ya, Ustaz boleh nggak berkurban dengan cara meminjam? Boleh Bu, boleh, asal mampu bayar. Karena saking pentingnya ibadah ini. Karena apa? Bapak Ibu semuanya agak unik nih. Dan ini pun dan hikmahnya menurut Ustaz ini kurban itu. Hadis-hadis tentang keutamaan kurban doib semuanya. Bikul isyaratin hasanah. Kan ada iklan salah satu lembaga zakat. Kurban, setiap belai bulunya adalah kebaikan. Eta teh hadis teh palsu, lemah pisan. Bukan palsu, lemah pisan. Bu, hadis utamaan kurban mah lemah semuanya, Bu. Catat. Tapi Rasul nggak pernah meninggalkan. Nah, itu masalahnya. Jadi ibadah itu jangan ngelihat keutamaan, tapi Rasul ngelakuin apa tidak gitu. Kita makan sok ieu, kala. Ieu teh naon padilahna? Betul. Ini apa keutamaanna? Ibu, pokoknya ibadah sekali Ibu, itu teh pahala teh 1000 tahun. Pahala wah langsung semangat gitu. Padahal ibadah itu bukan padilah. Rasul mencontohkan duit. Rasul mencontohkan lakukan, jangan karena padilah. Ya kadang Rasul juga suka menyebutkan padilah Bu, Bapak semuanya ya, dalam beberapa ibadah, betul. Tapi bukan karena padilah itu yang membuat kita bersemangat beribadah, tapi karena Rasul melakukan dan tidak pernah meninggalkan, itu cukup jadi dalil bagi kita gitu Pak. Untuk kita juga istiqomah menjalankan ibadah tersebut. Kan Rasul itu 10 sekitar 8 kali lah kurban itu Pak, 8, 9 ya tergantung itunya. Cuma sekali beliau tidak kurban ketika haji. Karena haji mah tidak berkurban, tapi apa tadi? Hadyu gitu ya. Nah, secara fikih hadyu dan kurban sama. Yang membedakan apanya? Tempat dan waktu mah sama Bu, 10, 11, 12, 13. Yang melakukannya. Jadi kalau hadyu itu orang yang hajian, bahasa kita ya. Kalau kurban yang tidak sedang haji. Orang Mekah juga kalau tidak sedang haji mah kurban Bu. Ya, bukan tempatnya saja di Mekah. Yang penting ya sedang hajian. Jadi orang Mekah tinggal di Mekah tuh hajian, itu haji apa kurban? Kurban atau udhiyah, ya begitu. Baik. Itu Bapak Ibu semuanya. Maka zaman dulu para sahabat itu kurban semua setiap rumah, Bu, bayangkan. Hatta yatabahanna sukamatro. Sehingga orang-orang itu bergembira, bahagia bisa kurban gitu. Bahkan dalam riwayat nih, suatu saat Ibnu Abbas gak berkurban. Lalu beliau menyuruh kepada pembantunya belikan daging di pasar. Kemudian bagikan kepada orang yang tidak mampu, sampaikan itu adalah kurbannya Ibnu Abbas. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah syariat ada sedekah kurban.
Terus Bu, apa bedanya kurban dan sedekah kurban? Kalau kurban mah kan ada syariatnya, ada aturannya. Pertama, hewannya harus hewan apa? Hewan ternak, unta, sapi maupun kambing ya, begitu ya. Kemudian harus musinnah kan gitu ya, harus usianya layak. Yang ketiga tidak boleh ada cacat dan aib dan sakit kan gitu ya itu. Dan ada aturan, domba 1 ekor untuk 1 orang. Kalau sapi boleh berserikat. Tapi kalau misalkan Ustadz Abi teh tegaduh kanggo kurban 3.500.000, tapi hoyong ngiringan lah sedekah daging. Biasa teh nitip 500.000, boleh Bu. Persikan ada di persikan? Belum ya, kita belum ya. Tapi boleh dan lembaga-lembaga lain ada demikian. Nah, gitu ya. Itu boleh tidak Ustadz? Boleh. Sama seperti kalau di sekolah-sekolah, ya, cuma sok protes orang tua, Ustadz dia teh menikudu kurban 100.000 cenah gitu ya. Ibu bukan kurban itu mah, sedekah daging, sedekah untuk kurban, ya gitu. Tidak jadi kurban sebenarnya kecuali kalau diikrarkan oleh yang bersedekah atas nama si A, gitu ya. Makanya itu mah jadi kurban berarti. Tapi kalau tidak itu hanya sedekah biasa, sodakotun minas sodakot, kan gitu ya itu. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Kalau di kampung-kampung suka ada, ya cenah kalau tidak bisa kurban dengan domba, dengan sapi atau kurbanku hayam. Tidak ada Pak, sedekahku hayam ya. Ya gitu ya. Jadi minimal atau mencitnya cenah kita teh ya. Padahal enggak Pak, karena sembelihan itu ada aturannya khusus ya, begitu itu. Itu Bapak Ibu semuanya ya. Apa sih hikmahnya Bapak Ibu semuanya ya? Hikmah ibadah kurban itu apa? Yang pertama, tahqiqul ubudiyah, bukti penghambaan kita kepada Allah. Kata Allah di ujung ayat yang tadi Ustaz baca di awalnya itu, di ujungnya itu fa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu Tuhan yang satu, falahu waslimu, kamu harus tunduk sama Allah. Kata Allah nih ada syariat penyembelihan, sembelih, laksanakan gitu Pak. Jangan mikir-mikir ya mah. Kayaknya budak rek kuliah, mau sekolah, kudu belanja buku, belanja seragam, belanja naon. Terus bilang suami teh mah bade kurban, cing ulah kurban bapak jeung sakola barudak cenah gitu ya. Bu, kalau dengan Allah mah jangan hitung-hitungan. Allah juga nggak hitung-hitungan sama kita ngasih, betul tidak Bu? Iya kalau punya rezeki ya. Udah cenah Ustaz ke kaping 17, 18 lebet sakola pun anak, nanti ada rezekinya lagi dari Allah, gitu aja. Betul? Apalagi kalau udah punya rezeki yang pasti gitu loh, jadi pegawai gitu, ada gajian, hekte kurban, udah eta mah bebas semuanya. Abot weh. Jangan pakai dalil, kita masuk ke di dalilan, kan cenah Ustaz sunah muakkad ini bukan wajib. Pak, sunah muakkad itu bukan berarti ada sunnah, iya bukan begitu. Kalau punya lakukan, gitu aja. Jangan ditinggalkan. Rasul pernah meninggalkan? Enggak pernah. Yang pernah meninggalkan itu kalau tidak salah dari sahabat itu Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah pada kurban. Didatangi oleh siapa? Oleh para sahabat. Abu Bakar, kenapa kamu gak kurban? Padahal Rasul setiap tahun kurban. Kata Abu Bakar teh, aku tidak kurban itu bukan apa-apa, khawatir dianggap wajib. Karena ngelihat Abu Bakar juga kurban, tapi aku suruh anak-anakku, istriku untuk kurban. Jadi beliau aja gak kurbannya mah, tapi keluarganya tetap kurban. Ya, Bapak Ibu semuanya. Karena ini wujud kita, tauhid kita sebenarnya mah. Ibadah kita kepada Allah. Allah teh ngasih harta sama kita. Allah ngasih segala sama kita. Terus mohon maaf, tidak bisa kurban dengan berbagai alasan. Berat kita Bapak Ibu semuanya ya. Nanti di akhirat teh harta teh pang berat-berat nah ditanya teh. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kemanakan coba. Kalau kita berkurban mudah-mudahan kan nanti Allah lebih tahu. Cuma kita bisa ya Allah, alhamdulillah dengan rezeki yang Engkau anugerahkan hambamu bisa berkurban setiap tahun. Jadi ringan mungkin hisaban kita. Bahkan ya Allah alhamdulillah saya bukan seekor kambing, sasapi Ustaz. Sana siji 7. Luar biasa Bu. Ya. Jadi kalau kita sanggup seekor sapi, ya seekor sapi aja nggak apa-apa gitu, jangan koret. Udah cenah Ustaz kan cekap seekor kambing saja. Iya secara fikih eta mah Bu. Tapi pengabdian mah berikan yang terbaik.
Ya, kalau sanggup kambing 2, berapa di kita yang ada nanti berapa? 3 ya. Firdaus? Oh, sesuai keluhannya. Kalau bisa yang terbaik, kenapa yang biasa-biasa aja gitu? Tapi kalau sanggupnya yang biasa-biasa aja lakukan. Karena Allah tahu kemampuan kita, betul? Ini ibadah kita, Pak. Ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Baik. Yang kedua, tanawu fil ibadah, Pak. Jadi kurban itu bagian agar kita bisa melakukan berbagai macam jenis ibadah gitu. Jadi ibadah kita teh banyak. Dengan harta, mohon maaf, ada infak, sedekah, betul? Betul? Zakat, wakaf, dan kurban. Haji itu juga dengan harta, Pak, betul? Nah itu ya. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu mana amalan yang diterima oleh Allah, teh kita nggak tahu. Boleh jadi sholat kita banyak ngalamun, Mbak. Sodakoh kita banyak kita sombongnya, zakat kita loba teu kaitungna gitu kan harta teh. Tapi kita diselamatkan dengan kurban yang kita lakukan gitu. Gitu. Ya. Jangan seperti orang yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin gitu. Ada orang yang beribadah Allah dengan berada di tepi, kan dipilih gitu. Ya. Ibadah teh hanya milih, Pak. Ya, dikit. Fa'in asaba khairun, jika diberikan kebaikan itma'an nabi didinya we tara nambah-nambah deui gitu. Wa in asabatu fitnatun qalawa ala wajhi, tapi kalau diuji dengan kesulitan berbalik ke belakang terdaik dia ngelaksanakan ibadah. Kita mah lakukan aja. Ustaz, bukannya saya tidak mau, saya terus sering kurban Ustaz, tapi anggar Ustaz bisnis teh jalan-jalan wae. Harusnya kan cenah Ustaz kurban teh kan mahal. Mudah-mudahan tuh rezeki saya tuh jadi banyak, tapi tentu nggak apa-apa Bapak semuanya. Dan yang kita inginkan bukan rezeki kita nambah, di sisi Allah diterima jadi amal saleh. Gitu. Bu, Bapak semuanya ya, ada orang masuk surga gara-gara tangkal, Bu. Jadi ada pohon ke jalan, orang itu ditebang, dia berpikir kalau ada orang lewat nanti keganggu, saya tebang aja mudah-mudahan jadi amal saleh. Masuk surga kata Rasul gara-gara itu. Motong tangkal biayana sabaraha Bu? Moal biayaan, kurban 3,5 juta, masa 3,5 juta gak bisa mengantarkan ke surga ya? Kalau tidak, kecuali kalau tidak ikhlas ya begitu. Makanya berkurban itu bagian tanawu al ibadah, ibadah kita bermacam-macam. Itu ya, sebanyak-banyaknya. Nah, karena kita nggak ada notifikasi ke kita teh, ibadah kita sudah diterima yang mana kan nggak ada. Maka memperbanyak ibadah yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan semakin besar kemungkinan kita selamat di akhirat nanti dapat ridho Allah. Betul? Betul Pak? Betul gitu ya. Makanya itu ya. Baik. Yang ketiga. Nah tujuannya dalam ibadah itu harus tawazun. Tawazun harus seimbang antara ibadah yang vertikal dan horizontal. Nah Bapak Ibu semuanya, bedanya akikah dengan hadyu dan kurban itu adalah kalau kurban dan hadyu harus disedekahkan, ada yang disedekahkan. Nggak boleh semuanya dimakan sama ibu-ibu. Kurban seekor kambing dimakan keluarga semua, nggak sah, Pak. Tapi kalau akikah boleh tidak? Boleh. Kalau kurban mah harus. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang beli 1 ekor kambing dimakan semua oleh keluarga, maka dia harus membeli daging untuk bersedekah. Gitu. Nah makanya biar gampang mah titipan saja ke lembaga, biar disedekahkan. Tidak usah ada bid'ah yang berbagi dengan tetangga. Kalau di percikan iman kan bisa ada request ya, nah gitu bisa ya begitu, meminta sebagian untuk di tetangga. Kalau punya rezeki dua kambing atau 2 bagian kan enak, 1 di luar, 1 di dalam. Nah itu lebih baik lagi. Begitu Bapak Ibu semuanya ya. Kenapa? Nah lihat kata Allah, faida wajabat junubuha, jika sudah roboh tuh sembelihannya, fakulu minha, makan tuh Pak. Makanya dalilnya tak makan Pak. Nah, jadi sunnah Pak. Makanya Rasul katanya Bu, pulang ke rumah itu kalau sholat Idul Adha setelah makan daging kurban. Karena udah mencit domba mah gampang, golerkeun, plek, cabut dagingnya, balem, makan aja gitu. Gak kayak kita orang Indonesia masak teh segala dibumbuan gitu Bu. Ya, orang Arab mah belum saja gitu kan. Ah, makan udah beres. Sunnahnya begitu. Wa'at imul qani awal mu'tar, beri makan yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Makanya
Sunnah kurban mah ada yang dibagikan gitu Pak. Ada pertanyaan, sami juga ke akikah, Ustadz kalau kurban dibagi atah atau menteng? Bu, sekali lagi kurban mah ibadahnya nyembelih. Kalau soal matang dan mentah itu urusan kemaslahatan Pak. Kalau maslahat matang ya matang, kalau maslahat mentah. Cuma kurban mah secara umum rata-rata mentah karena lebih maslahat mentah. Tapi kalau maslahatnya matang boleh. Contohnya gini Pak, kalau nyembelih hewan kurban di tempat bencana, matang apa mentah mending? Matang, sebab kalau dikasih mentah, rek dipasak di mana? Betul tidak? Ya, pasti nggak mungkin, nggak bisa Pak. Makanya di daerah bencana kita ini kalau lembaga-lembaga zakat, persikan iman juga sama pasti ngasihnya matang. Di sate heula, di bagian udah jadi. Kenapa? Karena mereka butuh yang sudah matang. Gitu ya. Jadi matang dan mentah mah bukan urusan ibadah itu teh. Itu mah kemaslahatan, nggak usah pahami begitu. Buktinya tadi Rasul ketika hadyu dipasak tidak? Tuh udah lupa usah cerita tadi. Allahu Akbar. Nih Bu Bapak semuanya ya. Tadi Rasul masak nggak Bu? Masak dari siapa? Dari mana? Dari 100 ekor hadyu beliau ambil sepotong lalu dimasak, betul? Dimakan. Berarti boleh matang? Boleh gitu. Jangan suka protes, "Areta kurban di kornet, emang dalilnya di mana?" Bu, kata dalam hadis mah kulu watimu wadakhiru, makan, beri makan dan deng-deng. Ari deng-deng di deng-deng teh nya di kornet juga nama apa? Diawetkan ya. Kornet kan juga tujuannya apa? Diawetkan, betul? Bilih nanti persikan sedekahku ternyata di kornet gitu ya, diprotes oleh jamaah, boleh Bu, nggak apa-apa. Tapi jangan semua gitu aja. Beda Bu, betul Bu, ngebagi domba ke kampung Pak dengan dikasih kornet. Bedanya apa? Suasana ibadahnya. Nah, makanya kornet mah biasanya kita dibikin itu untuk cadangan kalau ada bencana gitu ya. Kasihan dikasih mie wae di bencana teh Bu. Betul itu teh Pak, kalau ada bencana teh mie. Kalau ada kornet ada variasi begitu ya gitu. Jadi jangan misalnya karena Rasul juga matang boleh ya begitu ya itu. Itu Bu. Nah, jadi ibadah kurban itu ya mengajarkan ibadah itu harus ada ibadah yang vertikal, sholat gitu ya. Lalu setelah itu nyembelih, betul? Jadi ada vertikal, ada horizontalnya. Ibadah sosialnya harus ada begitu ya itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini berapa? Baik. Kurban adalah kurbah. Nah, kurban adalah upaya kita mendekatkan diri sama Allah. Allah seneng. Ya, ini hadisnya walaupun lemah ya, tapi hadisnya sering dipakai ya. Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam lebih disukai Allah di hari kurban selain daripada mengalirkan darah tubuh. Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asyariha wa adlafiha. Ia akan datang pada kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqau minallah bimakanin qabla an yaqa minal ardi fatibu biha nafsan. Itu kalau disembelih Bu, darahnya lebih dulu nyampe ke sisi Allah dibanding dengan jatuh ke tanah. Padahal nyembelih itu dekat tanah, betul tidak? Itu menunjukkan Allah ridho gitu ya. Makanya kurban itu adalah kedekatan. Kan ibadah sunnah. Ya. Wala yajalur rajulu, dan tidak ada orang yang terus-terusan ya. Ya taqarrabu ilaihi bin nawafili itu ya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku akan mencintainya kata Allah. Gitu. Jadi kalau kita mudah-mudahan diberi rezeki kurban aja setiap tahun gitu Bapak Ibu semuanya, Allah lama-lama mencintai kita. Nah kalau Allah sudah mencintai kita, dekat dengan kita, maka insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan karunia dari Allah. Ya itu. Baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya, ibadah kurban itu mengajarkan kita untuk menjauhi sifat binatang. Makanya sebagian ulama itu mensunahkan, mustahab ya, secara fikih agak lemah sih dari sunnah itu, kita menghadiri proses penyembelihan. Ibu, ya.
Jadi ibu ke sini ke Masjid Peradaban ya, kita nyembelihnya di RPH sekarang ya, mohon maaf. Oh ada di sini juga ya. Nah begitu ke sini menyaksikan. Kenapa? Supaya itu perlambang kita harus menyembelih sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita gitu. Jangan sampai menyembelih binatang, ini haram dikeureuh, eta teh gagal tahu kurbannya. Dan ciri binatang itu apa? Dia tidak tahu halal dan haram. Gitu Bu, betul tidak? Nah, kalau orang nyembelih itu sebenarnya apa? Ya Allah, mulai saat ini saya tidak akan seperti binatang yang saya sembelih. Saya akan meninggalkan yang haram dan saya akan ngejar yang halal saja. Begitu. Karena hamba tahu bahwa ini adalah yang Allah sukai. Gitu. Ya. Binatang itu hidupnya rata-rata sendirian, gak pernah mikirin yang lain. Hak sosial. Makanya kalau kita berkurban itu kan untuk masyarakat itu akhirnya bisa kenal, betul tidak? Bisa deket. Makanya dulu Bu Bun dan Ustaz waktu tinggal di Jakarta masih kuliah, itu ada Cina datang ke panitia apa? Hoyong kurban seekor sapi. Kok kunaonnya kurban kan teu wajib didinya mah. Ada banyak orang Sunda didinya Bu. Kan nggak wajib buat Anda macam. Enggak, saya senang sana. Kalau lihat kurban teh ngumpul. Ya kan di Jakarta jarang ngumpul tuh. Kalau kurban itu kan ngumpul, tetangga semua nyacak gitu Bu ya, betul enggak? Nah itu teh menjadi sesuatu yang membuat mereka mah aneh. Tapi bagi hati mereka itu nyaman gitu Bu. Maka jangan heran Bu, itu teh di lembaga-lembaga zakat, itu kurbannya tidak semua dari orang Islam Pak. Ada non muslim, kenapa? Karena mereka senang dengan syariat kurban ini, kenapa? Rame gitu, bermasyarakat, gaul gitu. Makanya kurban itu mengajarkan kita jangan sendirian gitu. Kita harus bermasyarakat dekat dengan yang lain. Makanya berbagi kan kita kata Ustaz. Itu ya. Makanya dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita, terakhir ini ayatnya Bu ya. Walaqad dzara'na li jahannama, kami sungguh telah menyiapkan bagi neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins, bagi bangsa jin manusia. Tapi apa? Lahum qulubul la yaqifuna biha, punya apa? Hati tapi tidak pernah gunakan untuk berpikir, ya. Walau ma'yunul la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak pernah digunakan untuk melihat. Punya telinga, adanul la yasmuna biha. Karena tiga ini sebenarnya untuk mendekatkan diri sama Allah. Ya, hati, pendengaran, mata. Binatang cuma dikasih dua, ya, pendengaran dan mata. Nah kalau ada manusia diberi tiga oleh Allah tapi tidak dekat dengan Allah, ulaika kal an'am, itulah seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat. Karena binatang mah wajar tidak tahu halal haram. Binatang mah wajar hidupnya sendirian, gitu ya, gitu. Nah, manusia kalau demikian berarti gagal. Mudah-mudahan ibadah kurban itu menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik, begitu ya. Saya kira pas tuh 9.20 Ustadz ya, harus on time katanya ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, insya Allah ini sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Tapi dari sini dulu ada yang ingin bertanya? Ada satu, ada lagi di... Oke, kita yang di Ikhwan dulu ya ibu-ibu ya, tenang ya. Oh enggak, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ceng Sunaria dari Cikalong Pak. Ya, Ustaz ini pertanyaan saya tidak langsung ke hadyu, kurban atau akikah. Ya. Nah ini ada yang berkaitan dengan ritual peribadatan yang mendekati ke pelaksanaan kurban. Ya. Ini tentang puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Apakah itu 9 Zulhijjah itu untuk puasa disebut Arafah atau puasa ada kejadian penting di tanggal 9, karena pada tahun ini Arafahnya tanggal 27 di Arab. Kita kan puasa yang kami salah satu yang mengikuti peraturan pemerintah di hari Rabu. Ya. Gimana, apakah itu bertentangan dengan ritual Arafah? Baik. Ya sekian Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Langsung. Baik, terima kasih Pak. Ya kalau fikih memang pasti ijtihadi ya Pak. Jadi ijtihadi itu pasti akan banyak pendapat. Di fikih itu pasti nature-nya begitu fikih mah. Jarang satu Bu. Ya, kecuali yang sifat-sifatnya yang mendasar. Ya, wajibnya sholat pasti itu ijma gitu. Tapi tata cara sholatnya pasti macam. Termasuk dengan saum juga ya.
ada dua mazhab yang paling kuat ya. Yang satu memang menjadikan Arafah sebagai pensyaratan. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu terkait dengan hilal, bukan terkait dengan wukuf, gitu ya itu. Tapi kalau Ustadz harus ngambil pendapat, Ustadz lebih sepakat pendapat bahwa saum Arafah itu terkait dengan hilal, tidak terkait dengan wukufnya. Kenapa? Karena jauh sebelum ada pensyariatan wukuf, saumah sudah biasa gitu. Jadi jangan dibayangkan oleh kita bahwa saum Arafah itu ada setelah haji. Sebab Rasul mah setelah haji wafat, Bu. Jadi Rasul mah tidak saum setelah haji itu. Ya, berarti saumnya kapan? Berarti sebelumnya. Karena dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari itu disampaikan, Ummul Fadl itu menyampaikan, para sahabat itu tanggal 9 itu pada nunggu, nih buka apa jangan gitu. Ketika sedang wukuf. Akhirnya mereka datang kepada Rasul dan Rasul disuguhi air, Rasul minum. Oh, berarti Rasul tidak saum ketika sedang wukuf. Berarti menunjukkan bahwa sebelumnya Rasul terbiasa saum dan tidak terkait dengan wukuf. Paham, Pak? Ya kan? Karena syariat wukuf itu baru dilaksanakan oleh Rasul pada tahun ke-10. Ya, begitu. Sedangkan saum Arafah itu jauh sebelumnya gitu, ya, begitu. Makanya itu. Jadi saum itu terkait dengan tanggal hilal, tidak terkait dengan wukuf. Nih ya, gitu ya itu. Maka kalau sekarang mau saum hari Rabu, nanti lebarannya Kamis gitu. Tapi Ustaz juga menghargai perbedaan pendapat. Toh di Arab Saudi juga Pak, terkadang tanggal itu tergantung pemerintah Pak. Dulu masih ingat ya, Ustaz dulu termasuk mazhab ngikutin Arab Pak. Sebenarnya mah awal-awal dulu teh. Cuma satu-satu Ustaz kaget, kenapa jadi digeser tanggalnya? Ternyata keputusan raja yang menggesernya Pak. Ya, jadi raja bisa menentukan bahwa tanggal digeser oleh raja. Ya, jadi pada hakikatnya keputusan itu ada di tangan raja, Pak, bukan di tangan yang ngelihat hilal di Arab Saudi itu, gitu ya. Raja minta digeser, geser, gitu ya itu. Nah, makanya kalau tanggal itu kan terkait dengan bulan. Ya, kalau misalkan bulannya belum muncul, kemudian di Arab Saudi muncul, ya Arab Saudi kan jaraknya jauh dari kita, begitu ya itu. Maka wajar kalau di Barat lebih dahulu daripada kita di Timur, gitu ya. Tapi kalau mengikuti mazhab itu enggak. Kalau Muhammadiyah kan tidak melihat wukufnya. Muhammadiyah melihat bahwa sudah wujudul hilal. Karena Muhammadiyah juga terkadang berbeda dengan Arab, Pak. Sama dengan pemerintah. Betul? Pernah dulu sering bahkan ya begitu ya Muhammadiyah itu. Walaupun sekarang Muhammadiyah sudah memberikan sangat mengapresiasi Ustaz juga ya. Yaitu bahwa kurbannya tetap hari Kamis. Udah kebayang Pak. Kan jamaah Masjid Muhammadiyah tidak semua orang Muhammadiyah. Ada orang Persis, ada orang NU mungkin ya. Ada yang lain, nitip kurbannya ke Masjid Muhammadiyah. Disembelih hari Rabu, masa? Sebab dia mah lebarannya hari Kamis kan gitu. Mau tiba lebih baik orang Muhammadiyah ngalah. Gitu ya, nyembelihnya hari Kamis karena sah, karena masih tanggal 11 kan kalau versi Muhammadiyah gitu. Gitu kalau tinggal salah himbauan dari PP Muhammadiyah itu. Jadi sudah sangat kondusif lah ya gitu ya. Jadi jangan terlalu risau lah kalau dalam fikih mah. Yang penting kita mengamalkan berdasarkan keyakinan. Kalau ngikutin YouTube gitu mah banyak pendapat Pak. Membuat liur, mendingan ya saum sekalian lah. Daripada liur sana ya. Cuk yo haram, cuk yo padahal sunnah sana disebut haram makan mohon maaf. Menit enak Pak. Haram itu saum orang lain sudah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu haram. Kita saum teh sunnah terus diharam-haramkan, geus ulah sekalian lah gitu. Enggak begitu Bu. Ya, Bapak semuanya. Mana yang menjadi keyakinan kita amal? Kan harus yakin. Dan enaknya menurut para ulama Bu, kalau ngikutin pemerintah mah kalau salah pemerintah, kita mah tapi dianggap benar oleh Allah gitu. Kalau salah ini mohon maaf Pak. Ya, kalau benar ya alhamdulillah ya. Kalaupun salah pun kita tetap benar gitu. Dan insya Allah pemerintah kita Bu, mohon maaf, luar negeri itu mengapresiasi Indonesia terkait melihat hilal Bu. Karena hanya negara Indonesia yang melihat hilalnya di puluhan tempat Pak. Arab Saudi cuma 2 tempat itu daerah apa gitu ya. Indonesia mah di setiap pulau, di setiap kabupaten kadang ya dekat-dekat sungai. Semuanya meruyah itu teh. Makanya udah top markot top Ibu Indonesia itu usaha melihat ruyat hilal mah gitu ya.
Dan alhamdulillahnya Bu, Ru'yat Hilal Indonesia itu bukan hanya untuk Idul Fitri, Idul Adha, awas. Kan suka, oh senang ngelihatnya Idul Fitri. Itu hanya sidang isbatnya, iya. Tapi melihatnya masih setiap bulan Bu. Ada itu laporannya itu, ya ke Kementerian Agama itu ada. Setiap bulan itu ada reportnya bahwa ini sudah masuk atau belum itu ada, gitu ya. Gitu Pak ya. Jadi Ustadz kalau ditanya Ustadz lebih ngikutin pemerintah sajalah, karena Ustadz orang Indonesia. Kecuali kalau Ustadz lagi hajian, ngikutin Arab dari sana. Ya betul ya, ngikutin yang amir di sana. Orang Arab juga sama Pak, begitu. Dari Arab kalau ke Indonesia, ngikutin Indonesia. Gitu ya, itu. Begitu Pak. Terjawab ya Pak ya? Ya, insya Allah. Baik, ada lagi pertanyaan? Dari siapa? Ini dulu, ibu-ibu ini deh Pak ya, bentar. Yang di sini Kang Sis. Ya, Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dede Solihah dari Pamengpeuk Banjaran. Maaf Ustadz, ini bukan terkait kurban, tapi tadi tentang hewan penyembelihan yang pertama itu akikah ya. Ya. Untuk akikah, apakah tetap misalkan laki-laki kan bayi laki-laki itu 2 ekor. Ya. Kalau misalkan kita bernazar, kalau punya anak laki-laki akan menyembelih seekor sapi, apakah itu sah untuk akikahnya atau tetap harus kambing 2 ekor gitu? Itu saja mungkin ya. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, sebagian besar ulama menganggap bahwa sembelihan itu semuanya sama Bu. Jadi kambing, onta, sapi gitu ya itu. Rasul mencontohkan dengan 2 ekor kambing sama seperti kurban. Kurban Rasul nggak pernah unta, kambing, nggak pernah sapi. Sapi dan unta itu ketika hadiu Pak. Istri Rasul itu hadiunya dengan sapi, Rasul dengan unta yang 100 tadi. Nah gitu. Tapi kurban mah pasti 2 kambing. Kenapa? Karena yang dicontohkan adalah yang paling mudah. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwa akikah itu ya seperti itu. Karena yang mudah saja. Tapi kalau orang mampu dengan sapi ya monggo. Apalagi bernazar ya. Ya nggak apa-apa silahkan. Begitu ya. Makanya ada yang berpendapat, boleh tidak Ustadz akikah ditempelkan karena kurban. Sapi gitu dari 7 gitu. Kurang 5 cina beri kedua gitu ya itu. Paham Bu ya? Jadi 2 kan 2. Nah ini 5-an tempelkan kurbannya dengan sapi. Yang berpendapat bahwa sama itu ya begitu ya. Tapi yang berpendapat mengatakan ya komah Rasul Rasul kurbannya dengan apa? Dengan kurbannya dengan kambing. Ya kambing. Tapi kalau hadiu dibalik apa ya? Makanya menurut Ustaz sebenarnya berlaku semuanya itu. Kalau Ustaz lebih memahami pendapat ulama yang mengatakan semuanya sama. Toh dalam kurban dan haji itu kebalik ya. Rasul hadiu dengan unta, kita dengan kambing. Betul. Rasul kurban dengan kambing, kita dengan unta, dengan sapi. Betul tidak? Boleh kan? Betul tidak? Boleh karena sama sembelihan. Ada mohon maaf ya Ustaz ada tambahkan tadi Ustaz belum nyampaikan. Ada tambahan ibadah itu bukan nyembelihnya, tapi Rasul suka menyembelih, tapi bukan nyembelihnya jadi ibadah, sedekahnya jadi ibadah. Contohnya apa? Nakiah. Baru dengar kan? Nakiah naon Mbak? Tuh. Nakiah itu Bu, Rasul kalau habis bepergian lama, beliau tuh pulang ke Madinah pasti nyembelih seekor sapi lah Pak Rasul biasanya. Syukuran. Makanya mohon maaf ibadah haji itu jangan ada walimatus safar. Syukuran pulang, ayo walimah teh, makan-makan yang dinikah, itu walimah namanya Pak. Hari safar teh angkatan, jadi iya rek nikah bari jalan-jalan, jadi weta. Padahal di sana teh dilarang nikah ketika sedang ihram, betul muhrim ya, betul tidak? Nah makanya yang sunahnya mah pulang dari Mekah, makan-makan. Nanti Ustaz Am makan-makan. Nakiah nanti sama ikan ya. Nanti mudah-mudahan dengar Ustaz Am ya. Setuju. Nanti Ustaz Am ke sini Bu, pas pengajian bulan depan motong sapi katanya ya. Itu ya. Itu namanya nakiah Bu. Itu namanya nakiah. Ai nakiah itu dari karena anak itu artinya apa? Debu. Jadi habis bepergian kan berdebu, makanya syukurannya adalah motong. Tapi bukan berarti harus motong, boleh saja diganti dengan korma. Nah biasanya korma keluar. Kalau hajian teh oleh-oleh, gitu. Bandingnya mah sedekahnya, bukan sembelihnya itu mah Pak. Paham ya? Sama seperti nikah. Abdurrahman bin Auf itu kan nikah Bu.
Nah pas pagi-pagi kan kelihatan ayah kuning-kuning gitu. Ya mungkin beda Bu yang habis nikah makan gitu. Auranya beda. Habis malam pertama mungkin rada barase gitu rapi gitu kan gitu. Sekarang Rasul teh, ini apa? Rasul punten abi teh bengi teh parantos nikah gitu. Saya baru nikah semalam. Berarti Rasul teh diondangnya. Kan tidak tahu Rasul, betul tidak? Nah gitu ya. Ada zaman dulu mah nggak perlu ada apa Bu? Undangan-undangannya itu. Kata Rasul teh aulim walau bisyatin, walimah lah walaupun mencit seekor kambing. Orang Arab kata Ustadz tadi, kambing untuk 4 orang, ayo walimahan. Coba, walimah itu kan nikah mah kan gede kebayang teh. Nah, makanya kata Rasul, kalau kamu nikah, walimah gitu. Makan-makan, ajak orang untuk makan-makan bersyukur, dirasakan kegembiraan. Tapi boleh kambing, boleh sapi, boleh ayam, itu mah. Boleh, mohon maaf, nggak ada daging-dagingnya. Yang penting ada apa? Ada acara untuk bersyukur bareng-bareng gitu ya. Jadi bukan sembelihan yang jadi ibadah itu mah, bisa diganti dengan yang lain gitu ya. Begitu Bu ya. Ya, tapi kalau kurban akikah sama hadiah mah harus dengan sembelihan. Misalkan ibu teh, Ustadz saya mah nggak mau kurban. Saya ingin bangunkan, katanya PI lagi ngebangun ya, saya mau wakaf aja. Enggak Bu, tetap kurban. Kenapa? Karena kurban lebih utama di tanggal 10. 11, 12, 13 gitu. Ibu mau punya uang gede nih, Ustadz saya sedekahkan apa mau wakafkan apa? Nah kurban tetap harus Bu, sebagian dulu. Karena kurban adalah ibadah yang harus dengan sembelihan, tidak bisa diganti dengan uang gitu. Begitu Pak. Bahkan mohon maaf, bahkan kalau yang kurban menjual tuh kulit, lalu disedekahkan tuh sah jadi kurbannya tuh Bu. Pak, misalkan yang kurban nih, yang kurbannya ya, Ustadz kurban misalkan, Ustadz kadikan kulitnya lah daripada dicacak, Ustadz mau jual nanti diwakafkan lah begitu. Jadi nggak sah kurbannya, gitu ya. Karena harus dengan sembelihan dan semuanya disedekah, semuanya dibagikan gitu ya. Tidak boleh ada yang dijual oleh kita. Kalau dimakan mah boleh, tidak boleh dijual, ya begitu. Begitu Bu, ya, gitu ya. Iya, terjawab ya insya Allah ya Ibu ya. Dijual oleh panitia nggak boleh. Dijualnya harus oleh yang nerima Pak. Tidak boleh panitia. Panitia nggak boleh ikut-ikutan menjual. Karena panitia itu kalau menurut pemahaman Ustadz itu wakil dari wakil dari mudohi yang kurban. Maka panitia nggak boleh cawe-cawe lah cek bahasain nama, lagi rame ya, gitu ya. Jadi ya panitia mah tinggal menentukan gini, mana mustahiknya, tah nih kop bawa kulitnya jual mah enggak, terserah yang nerima. Tapi panitia nggak boleh menjual panitia mah. Paham ya Pak? Oke. Cik. Baik, tadi ada bapak-bapak yang di depan ini, Kang Sis. Iya, mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirno dari Katapang, Pak. Terima kasih waktunya telah memberikan saya untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan begini Pak Ustadz, yang berhak menerima daging kurban itu diantaranya adalah pengkurban sendiri, kemudian tetangga dan kerabat, dan yang ketiga ada fakir miskin. Ya. Bagaimana hukumnya kita, mungkin barangkali di antara kita yang menjadi panitia, itu kadang kita juga dapat dari panitia itu daging kurbannya Pak, itu hukumnya seperti apa? Baik. Itu aja mungkin Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Panitia kurban itu bukan amil zakat, bedakan. Kalau amil zakat, Pak bedanya gini, perhatikan cara memahaminya ya. Kalau Ustadz nitip zakat ke amil zakat ke persikan sedekahku ya, ternyata punten karena ada sesuatu qadarullah, misalkan mohon maaf ini contohnya aja ya. Dikirimnya misalkan berasnya dikirim pakai kendaraannya celaka. Mohon maaf, mobilnya terguling gitu ya. Kemudian berasnya teh jadi tidak tumpah, tidak termanfaatkan. Bayar zakat lagi nggak perlu, kita udah selesai, udah dititipkan ke amil, gitu Pak. Tapi kalau kita nitip ke kurban ke panitia zakat, domba teh paeh. Sebelum kurban harus kurban Pak tetap, belum gugur kita teh, paham ya? Karena panitia itu wakil kita, mirip dengan kita posisinya gitu, ya, gitu Pak ya, nah, gitu ya. Nah. Makanya panitia zakat, nah sama dengan panitia kurban.
panitia zakat. Nah, panitia zakat nggak boleh nerima 1/8 hak amil. Demikian juga panitia kurban nggak boleh menerima daging sebagai ujroh atas kepanitiaan, nggak boleh. Apalagi panitia menentukan, ya cokor buat panitia semua. Nah, itu panitia yang nggak benar, Pak. Makanya panitia itu kalau mau halal kumpulkan semua yang kurban. Misalkan mohon maaf, di sini ada yang kurban nitip ke percikan, ya percikan sedekahku. Kemudian bilang, ibu bapak yang menitipkan kurban ke percikan iman, dimohon boleh tidak cokornya buat panitia yang nanti menyembelih. Boleh, mangga berarti boleh. Nggak boleh Pak. Minta izin kepada yang kurban, gitu ya. Kemudian juga meminta izin buat yang panitia kurban, diizinkan untuk, ya ini bukan upah dari upah mah harusnya sesuai. Mau diminta dikasih 2 ganting ewang, boleh tidak? Boleh. Sebab kalau upah mah Pak dalam Islam harus sesuai. Kalau kerja sehari berapa biayanya? 100.000 ya harus bayar 100.000 itu upah. Makanya di dalam fikih itu yang disebut upah itu biasa untuk yang nyembelih. Sebab yang nyembelih mah profesional. Dari zaman dulu kinan ada ahlinya. Ari nyacak mah bukan profesional Pak kita, betul tidak? Maka bukan upah itu mah, itu hadiah dari yang kurban gitu. Gitu ya. Harus ngomong dulu ke yang kurban, ya gitu ya. Bisi nanti mohon maaf, tidak ada cenah Ustaz sudah menyerahkan semua, sudah jelas apa semuanya teh. Giliran cokorna teh aya kusok panitia, panitia teh mawa cokor katanya. Tuh jadi jelek ya, betul ya. Makanya harus disampaikan ya. Jadi panitia nggak boleh meminta mengambil ya sebagai haknya panitia karena nggak ada. Paling mendapatkan hadiah dari yang kurban ya. Kalau hadiah mah boleh aja ya begitu. Begitu. Cik, ya terjawab ya Pak ya, insya Allah ya. Baik, ada lagi di sini mungkin? Oh masih ada. Ini Kang Siswa di depan boleh. Bangga warga sini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak, kalau gini keluarga yang meninggal lalu sama yang hidup dibadalkan untuk kurban, apakah boleh atau tidak? Itu saja. Baik. Terima kasih. Baik. Kurban atas yang sudah meninggal begini. Ibadah itu perintah pada yang hidup. Sehingga yang meninggal itu tidak ada perintah berkurban lagi, ya. Kecuali, nah ada kecualinya ya. Kecuali yang wafat itu berwasiat. Kalau misalkan bilih mama pupus tahun ayeuna tah bisa kaum tuan pangkurbankeun, nah itu berarti wasiat. Nah itu melaksanakan. Karena melaksanakan wasiat. Yang kedua, para ulama mengatakan kalau orang tua kita misalkan sudah nabung, sudah nitip ya, kemudian meninggal dunia, lanjutkan kurbannya atas nama beliau. Misalkan udah nitip nih ke percikan sedekahku, ya tiba-tiba meninggal dunia, terus datang anaknya, wah mohon maaf mama teh tos pupus, gitu ya. Gimana? Lanjutkan saja atas nama beliau, itu mah boleh. Karena waktu mendaftarnya atas beliau gitu. Tapi kalau beliaunya tidak wasiat, tidak juga berdaftar gitu, nggak perlu kita. Toh kebaikan anak orang tua pasti dapat pahala, begitu Bu ya. Gitu. Jadi nggak usah. Dalilnya apa sih Ustaz? Nggak ada keterangan Rasul kurban atas istrinya yang sudah meninggal, tidak ada. Ya begitu, gitu. Langsung terjawab Ibu ya. Baik Ibu, ini dulu Ustaz ada pertanyaan yang masuk gitu ya. Ini dari Kopo Ustaz, hamba Allah dari Kopo. Ustaz izin bertanya. Apakah kurban atas nama itu sebetulnya perorangan atau bisa per keluarga atas namanya? Kurban itu atas nama perorangan, Bu. Ya. Makanya namanya harus tercantum baiknya mah, itu lebih baik ya. Jadi misalkan Kasman bin Noto di Harjo, nah gitu ya. Jadi itu lebih utama, begitu ya itu. Tapi keluarga pasti dapat pahala. Gitu ya, nah itu. Kecuali kalau seekor sapi, kemudian anaknya 5 jadi 7-an atas nama keluarga besar itu sama karena pas 7 dengan 7 ya, itu boleh ya gitu itu ya, begitu ya itu mah. Nah tapi kalau satu ekor kambing atau satu bagian sapi atas nama orangnya spesifik ya, tapi pahalanya untuk keluarga yang tinggal di rumah itu semuanya. Kalau 1 ekor sapi Bu, 1 ekor sapi bisa untuk keluarga semua selama jumlahnya masih di bawah 7, sama dengan 7 atau di bawah 7. Misalkan ibu berlima,
mau kurban sapi atas nama keluarga gitu ya, boleh itu mah. Nggak apa-apa itu mah insya Allah ya, pahalanya atas keluarga semuanya kan, atas nama istri dan anak-anaknya itu makan gitu ya, nggak perlu sama gitu, insya Allah boleh begitu. Baik Ustadz, insya Allah ini juga ada pertanyaan lagi dari YouTube Ustadz, atas nama Riana. Ustadz, anak saya lahir tahun 2012 pada tanggal 9 Zulhijjah secara sesar. Saya dirawat 1 minggu di rumah sakit, kami baru bisa melaksanakan akikah hari ke-14. Ya. Apakah sah akikahnya, sedangkan kata Ustadz tadi harus 7 hari, hari ke-7. Ya kalau menurut mazhab yang lain mah boleh. Nah, mazhab Maliki itu hari ke-7. Ya kalau Ustadz secara pribadi, Ustadz mah hari ke-7. Ustadz ini kan fikih kata Ustadz ya. Kalau fikih mah ada banyak pendapat mana yang menjadi keyakinan Pak. Betul tidak? Tapi kalau misalkan menggunakan mazhab yang lain, tanggal 14, 21 diperbolehkan mah enggak. Begitu ya itu. Yang agak aneh itu, ya itu tadi kalau sudah meninggal tetap diakikahi kata Ustadz juga. Pada akikah itu mah tadi apa urusannya Pak? Rasa syukur atas kelahiran. Ini yang dalilkan sudah meninggal dunia masih disyukuran juga gitu kan. Karena agak aneh ya gitu itu. Tapi kalau itu mah enggak, insya Allah mudah-mudahan doakan aja sah. Kalaupun tidak, Bu mohon maaf, secara fikihnya tidak sah karena tidak ada akikah, tapi dianggap sedekahnya pasti gitu. Jadi jangan khawatir, dapat pahala tetap. Ya, dapat pahalanya insya Allah gitu kan itu. Kayak orang bayar zakat fitrah setelah sholat id, sah nggak zakat fitrahnya? Dapat pahala nggak? Dapat gitu ya, betul tidak? Kan sodako minus sodako. Nah sekarang akikah tanggal 14 misalkan pakai madhab siapa? Maliki ya, Maliki dengan hadis sahih tadi ya tanggal 7. Ya nyebeli tanggal 14. Tidak sah akikahnya mah, tapi dapat pahala? Dapat sodako. Gitu aja, insya Allah gitu ya itu. Baik. Insya Allah. Saya lempar lagi nih buat yang di sini, ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu? Ada. Ya, enggak. Masih ada pertanyaan ini Kang Sis? Buat ke audio biar masuk yuk. Biar terdengar juga oleh penyimak dari YouTube. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara ini sampai sebelum ini Pak Ustadz, baik di keluarga, pribadi ataupun lingkungan itu mengatakan kalau akikah itu harus habis terbagi dan yang punya niat tidak boleh memakannya. Itu yang saya lakukan 2 bulan yang lalu juga waktu ketika cucu nomor 4 lahir dan semuanya dibagikan. Jadi keluarga tidak ada yang memakan, kalaupun memakan daging itu dagingnya beli gitu. Jadi semuanya habis. Nah kalau kurban, katanya yang berkurban juga boleh memakan, jadi sama seperti Ustadz. Nah itu Pak Ustadz. Ya jadi, memang umumnya begitu, padahal tidak ada Bu. Oh, iya. Akikah itu kan ibadahnya nyembelihnya. Iya. Awas. Iya. Jadi di kita mah seolah kan tadi Bu, menggadai. Jadi seolah kalau keluarga makan daging anaknya. Iya. Ya, betul. Iya betul. Itu. Logikanya. Iya, jadi dianggapnya itu memakan daging begitu. bayinya. Padahal ibadahnya itu hanya nyembelihnya. Iya. Bahkan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa akikah itu dibagi malah. Gitu ya. Betul. Para ulama mengatakan boleh untuk keluarga tanpa harus dibagi. Iya. Nah, kalaupun mau disedekahkan jauh lebih baik, karena itu berarti kita berbagi kebahagiaan. Iya. Tetangga yang tahu kita punya anak atau punya cucu, akhirnya ikut bergembira gitu, dapat daging akikah kita gitu ya itu. Sehingga ada sesuatu yang terkadang mohon maaf di masa kita itu kan katanya kan tulangnya nggak boleh dipotong-potong, masaknya harus manis. Itu nggak ada Bayu semuanya ya. Agama itu perintahnya menyembelih. Gitu ya. Setelah itu mah urusan dunia, mau dimakan, mau dibagi mentah mah itu urusannya dunia mah enggak gitu Bu ya. Ya memang betul di masa kita gitu ya itu. Iya. Alhamdulillah mohon maaf ya. Baik, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi Ustadz pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz dan jamaah MPI selalu berkah dan husnul khatimah. Amin. Amin. Saya dengan Yuli di Ciparai izin bertanya Ustadz. Kalau kepala, kaki dan kulitnya harus digimanain ya Pak? Ya. Ada yang bilang harus direcah dan dibagikan, tapi ada juga yang kaki serta kepalanya dikasih ke tukang mencit, sedangkan kulitnya dikasihkan ke masjid, nanti dijual, uangnya diserahkan ke masjid. Baik. Seharusnya yang betul gimana ya Ustadz? Hatur nuhun. Baik, kepala, pundak, lutut, kaki atau anak-anak TK ya. Kepala, kulit, kaki ya kalau kurbannya. Ini gimana statusnya Bapak Ibu semuanya? Pertama,
Kalau kepala sapi kan bisa dibongkar ya Pak, dan itu nilainya mahal ya. Bongkar saja, kalau kepala kaki mah bisa dibagi gitu ya. Kalau kulit itu serahkan kepada mustahik yang membutuhkan. Misalkan gini, kurbannya misalkan di satu sekolah, di situ ada madrasah diniyah ya. Udah aja kasih kulitnya buat guru-guru diniyah yang 10 orang. Kulitnya dapat 10, jual oleh mereka terserah. Uangnya untuk mereka. Nggak boleh uangnya untuk madrasahnya. Nggak boleh uangnya untuk masjid. Karena masjid madrasah bukan mustahik. Ya, kasihnya ke individunya silahkan. Ya. Jadi kalau mustahik, mohon maaf, yang menerima, mohon maaf, yang tidak mampu menerima nih kurban, kemudian dia jual, mangga, terserah ya. Halal Pak. Sama seperti gini, mohon maaf. Ibu misalkan ngasih zakat ke tetangga yang tidak mampu berupa beras. Sore harinya ngasih ketupat sama kita, diterima apa ente? Padahal zakat itu haram bagi orang kaya. Orang kaya nerima zakat haram hukumnya. Dah kita bukan nerima zakat, Ustaz, nerima ketupat. Betul? Karena sudah diterima oleh mustahik, dimasak, bukan lagi zakat, sudah miliknya. Dikirim ke kita ketupat, walaupun kita tahu eta teh beras dari kita eta teh. Betul. Cuma karena dia tetangga kita ya terima, nggak apa-apa, statusnya sudah berubah kata para ulama itu mah. Betul tidak? Sudah berubah status ya dari beras jadi ketupat. Ya, dari zakat jadi harta mustahik gitu Bu ya. Dan kita tolak, masa punten Bu eta berasnya ti abinya. Ulah. Ibu nih sadis begitu ya sama itu nggak apa-apa begitu ya, itu terima. Kalau ibu nggak mau makan ya kasih nanti ke yang lain kalau belakang itu ya itu. Sama seperti kurban gitu Bu. Makanya di Istiqlal itu Bapak Ibu semuanya, kurban itu malam hari di Istiqlal nyembelihnya Pak, dibaginya besok. Itu teh ngantri orang Pak. Nanti ternyata tuh dipasak, ada penampung Bu. Dibeli eta teh 50.000, 40.000 sekilo. Buat apa? Bikin bakso. Sebab kalau bikin bakso pakai daging asli sapi kan 100.000, rugi. Lumayan daging kurban mah lebih ekonomis. Gitu Bu. Dosa tidak? Tidak dosa. Karena memang haknya. Cuma kan jadi kita teh ngasih teh buat apa? Buat bisa mereka makan daging. Henteu ya mah Bu. Dagingnya dijual, beli kuota. Nah, parah teh eta. Ya, anak-anak lah main game gerah. Jadi ini ya makanya mohon maaf, mungkin perlu ya kita juga mengedukasi ya begitu ya. Tolong ini teh dimakan, jangan suka dijual gitu kan gitu. Itu begitu ya, begitu. Begitu ya. Man. Iya, ada lagi mungkin dari sini pertanyaan? Yang offline? Oh, masih ada. Ini. Terima kasih. Satu lagi Pak Ustadz. Ya, bagi pengkurban kan dapat sepertiganya ya Pak Ustadz. Nah kadang yang pengkurban itu special order gitu Pak. Ya. Oh minta pahanya atau minta kakinya, kikirnya itu ya. Itu gimana itu Pak Ustadz? Bapak Ibu semuanya, yang kurban boleh memakan 99,99% kurbannya. Yang penting ada yang disedekahkan gitu kata para ulama. Secara fikihnya, kita bicara fikih nih Pak, bukan bicara apa? Tujuan ya, fikih itu kurban itu boleh memakan banyak pun. Yang penting kan hadisnya dalam para ulama nih, sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Itu yang menjadi rujukannya. Tapi bukan harus sepertiga, boleh 4/5-nya boleh. Cuma kan keterlaluan tuh. Ya, buat rame tama ya. Betul, sapi dimakan semuanya kan gitu. Nah, makanya syariat Islam itu kan berbagi gitu Bu ya. Nah makanya kalau Ustadz ini jika nute ikhlas wetan kurban itu kurban tapi kudu minta satu minta iga, satu minta buntu, satu minta cokor. Eta ikhlas itu Bu, kan tadi orang yang berkurban sunah makan. Kalau yang makan yang dia suka kan betul tidak? Daripada dikirim cokor dia nggak suka, mending minta aja betul tidak? Toh haknya ini boleh makan Pak. Awas Bapak jadi panitia jangan. Ini punten ya, mohon maaf kepada para kurbani harus ikhlas. Jadi kami akan mengirim daging terserah kami panitia. Dah, teh nggak boleh Pak. Kan kurban teh hak, boleh makan? Boleh. Bahkan sun, berarti dia akan memakan yang dia suka. Kalau dia sukanya iga.
Kan lamun nyukena tenderloin, aduh liar. Tenderloin itu yang di apa? Yang paling bagus yang di dalam itu Pak. Ya, nah khasnya hanya itu. Ya mah enggak dilarang gitu ya. Jadi jangan Bapak kalau panitia begitu ikhlas panitiana ya tadi Pak. Ya begitu ya. Jadi panitia makan wakil daripada kurban. Jadi lakukan saja. Dan enggak apa-apa ibu-ibu ya. Jadi memohon, meminta khusus ke panitia, request khusus enggak apa-apa sebenarnya. Yang penting makan. Yang tidak boleh begini Bu. Ini biasa kerjaan ibu-ibu. Punten ya, usah ada galak ya ibu-ibu ya mah. Bapak naon kurban kumaha dibagikeun lah kabeh. Saperti luna cek ustad geunan. Nah, dalilnya dipakai. Mah, ai kita kan bosan daging wae. Cek ustad gen saperti lu yang kurban dapat. Baik, saperti lu dapat. Disimpen na kulkas 4 bulan teu pasak-pasak. Eta kabiasaan ibu-ibu. Betul, Bu? Pas ditaros teh, mama kunaon can dipasak, riweuh. Ibu atuh kalau mau nggak dipasak mah sudah sodakohkan saja. Kita mah beli aja di luar. Punten Bu, kalau sepuh bilang mah daging kurban mah tidak enak Bu. Betul ya Pak ya? Daging kurban mah tiis. Kalaupun uyut kapungur bilang nanti daging kurban mah tiis sebab domba daging ikhlas ka Allah cenah. Jadi pasti punci teh leungit gitu Bu. Boleh jadi mohon maaf Bu. Kan kalau kurban mah Bu ya, disembelihnya itu kan sek sehingga keluar getihnya tes keluar semua sehingga mungkin dagingnya tuh betul-betul daging. Makanya rasanya agak beda. Ustadz sumping tah dongkap salah bahasa Sunda ya, dongkap ka tuang sate ya. Bahasa Sunda mah harus ada betul ya, Ustadz bisa dikritik nanti. Dongkap ka tuang sate. Satenya sate yang terkenal teh sate apa tuh? Bukan dah, yang di Cianjur Pak. Maranggi, sate Maranggi Purwakarta ya gitu. Tapi siapa? Cabangnya di Tasik. Ustadz sapi kurban mah kalau dibumbuan ku pribados dengan nggak akan enak Ustadz, beda dengan ini. Makanya kunaon disimpen aku kaseur gitu Bu. Air teh enak mah bagikeun we. Betul? Ya gitu. Makanya jangan suka nyimpen daging kurban di kulkas Bu. Awas. Ya, anu parah lagi kurban masih aya. Pas kurbannya masih aya Bu. Pas dibuka teh, mama eta naon? Daging kurban tahun kamari. Astagfirullahaladzim. Ibu dosa eta mah Bu. Mubazir ya. Ya ibu butuhnya berapa kilo? Canak segitulah ya, pasak udah ya. Yang tidak mah sedekahkan saja. Ya, udah bosan juga daging terus. Betul ya Bu? Ya gitu ya. Itu ya. Mungkin tambahannya itu mohon maaf ya ibu-ibu ya, terima kasih. Iya, ada lagi Ustadz, 2 lagi Ustadz. Masih ada, oke. Masih ada 2 lagi ya. Ini Ustadz Wawan dari Cicendo Ustadz. Ya. Ustadz izin bertanya gini, saya ini sebenarnya orang yang berkecukupan Ustadz, ya. Tapi kebetulan di dekat rumah itu ada beberapa masjid dan semuanya melaksanakan kurban. Ya. Kemudian saya dapat dari masjid satu dapat, dari masjid kedua dapat, apakah itu tidak masalah Ustadz atau bagaimana? Ibu, bapak, kurban mah orang kaya berhak nerima sebagai hadiah. Tapi jangan nerima hadiah wae terang hadiahan gitu maksudnya Ustadz. Ya gitu, siap menerima hadiah, enggak. Cuma kan kita juga menghadiahi yang lain dengan kurban maksudnya gitu. Jadi boleh Bu, jangan ditolak ya. Kalau zakat mah ditolak awas Bu, kalau zakat. Misalkan pembagian zakat fitrah, ibu teh mampu dikasih oleh DKM nanti, Bu Haji dia zakat fitrah buat haram gitu. Nggak boleh karena saya mampu. Karena zakat fitrah mah nggak boleh orang kaya nerima. Di kampung mantek gitu Bu. Orang kaya teh naroskeun, nah abi teu kabagian. Jadi zakat fitrah teh dianggapna teh barokah Pak. Betul itu teh Pak, bukan heureuy itu Pak. Sampai suatu saat tidak dibagikan protes yang kaya teh. Da tahun kamari mah kabagian Ustaz abi ini mah henteu. Bapak kan mampu. Ulang ya, emang kayaknya Ustaz tidak boleh haram, gitu Bu ya. Nah kurban mah enggak Bu, boleh. Bahkan non Muslim pun boleh, silakan, gitu ya. Sebagai hadiah ya, begitu ya. Jangan itu, ya non Muslim ulah kasih semuanya, begitu. Makanya pernah dulu Bu Ustaz kaget ya. Lagi pengajian begini, kemudian kurban Bu, kita mau bagikan kurban di daerah Bandung tuh di atas. Kata Ustaz ini yang 2 anak sabeda, kata kepala idasnya bilang, Ustaz punten eta mah non Muslim, beda Bu dari wajah nanti. Nusanes mas sarolat berarti ya mentara kan jadi katingali. Gitu ya. Boleh nggak apa-apa? Boleh kan Ustaz? Boleh ya nggak apa-apa boleh nerima silakan. Gitu ya. Kenapa? Justru
itulah agama kita yang rahmatan lil alamin ya, begitu ya. Siapapun berhak mendapatkan ya, begitu. Baik. Terakhir Ustadz ini ya, Randy dari YouTube Ustadz menyimaknya. Ya. Alhamdulillah saya ikut berkurban, tapi karena keuangan lagi banyak pos pengeluaran, maksudnya tuh ingin umroh Ustadz. Uang kuliah anak juga, kemudian kebutuhan wajib juga harus disiapkan. Menurut saya hanya mampu 2 juta, apa boleh seperti itu Ustadz? Kalau umrohnya umroh sunnah mending kurban enggak? Ya. Jadi kalau umroh kan ibadahnya ibadah pribadi. Kalau kurban ibadah sosialnya kuat sekarang ya. Itu menurut Ustaz lebih baik kurban saja. Umroh bisa kapan lagi? Gitu. Berikan yang terbaik ya. Kecuali umrohnya umroh yang pertama boleh lah ya gitu. Kalau umroh yang kedua ketiga ya sifatnya apa? Sifatnya kan sunnah. Udah mah sunnah deh gitu ya. Haji wae sunnah, yang wajib sunnah. Umrohnya sunnah gitu. Lebih baik ibadahnya yang berdimensi sosialnya, impact sosialnya kuat. Dan kurban salah satunya sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Bahkan ini kan menjadi syiar dakwah, betul tidak? Begitu ya, makanya dalam posisi itu menurut Ustadz lebih baik digunakan saja untuk kurban. Ya kalau misalkan Ustadz kadung tos daftar, makanya ditarik deh gitu. Ya ke itunya, ya nggak apa-apa lah. Kurban dengan yang 2 juta juga insya Allah sah. Insya Allah begitu ya itu. Tapi mudah-mudahan ke depan berniat berazam saja, mudah-mudahan lebih baik lagi jenis hewan kurban yang dikurbankannya. Begitu ya, mohon. Baik Ustadz, mungkin itu pertanyaan yang terakhir Ustadz, mungkin ada closing statement sebelum ditutup. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi ibadah kurban adalah wujud ya pengabdian kita kepada Allah, wujud tauhid kita. Allah sudah memberikan rezeki kepada kita yang begitu banyak, yang luar biasa, kita tidak bisa menghitungnya. Maka di hari yang penuh barokah ini, 10 pertama bulan Dzulhijjah, berusaha kita untuk bisa melakukan ibadah luar biasa ini. Mudah-mudahan ibadah kurban yang kita tunaikan menjadi salah satu amal yang akan menyelamatkan kita, menjadi amal yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita semuanya di akhirat nanti karena amal-amal tersebut bisa mendapatkan keridhaan Allah dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan tiap tahun kita bisa melaksanakan ibadah yang luar biasa ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.